Selamat datang di channel BNZ Studio. Salam inovatif. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Memiliki usaha jualan online yang laku setiap hari merupakan keinginan setiap orang. Walaupun hal seperti itu tidak mudah, tapi bukan berarti hal tersebut mustahil terjadi. Apalagi, dalam beberapa tahun terakhir, transaksi melalui jualan online terus meningkat pesat. Dari hal tersebut, kita bisa menentukan jenis produk apa yang bisa laku terjual setiap hari. Mencari produk jualan yang dapat memberikan keuntungan besar bisa dikatakan cukup rumit. Ditambah lagi, selera pasar terkadang selalu berubah-ubah sehingga kita perlu strategi yang tepat saat akan menjual barang secara online. Berikut video cara berjualan online. 8 cara memulai bisnis online dari nol untuk pemula. Bisnis online sepertinya menjadi salah satu pilihan dalam menjalankan sebuah usaha. Apakah kamu tertarik memulainya? Jika iya, maka kamu berada di tempat yang tepat. Karena kali ini kami akan membagikan tips mengenai cara membangun bisnis online dari nol. Seperti yang kamu ketahui, jenis bisnis ini bisa dibilang gampang-gampang susah. Terlihat mudah dan instan, tapi tentunya membutuhkan fokus dan usaha yang tidak sedikit. Bagi kamu yang ingin menjalankan bisnis ini, berikut adalah beberapa langkah yang bisa kamu coba. Tentukan jenis bisnis yang ingin dijalankan. Menyusun rencana bisnis sederhana. Riset pasar. Menentukan target pelanggan. Menentukan platform untuk berjualan. Maksimalkan fitur-fitur yang ada di marketplace. Buat website toko. Jangan ragu untuk promosikan produkmu di media sosial. Cara memulai bisnis online. 1. Tentukan jenis bisnis yang ingin dijalankan. Langkah awal yang penting untuk kamu lakukan adalah menentukan bisnis apa yang ingin kamu jalankan. Apakah makanan, pakaian, atau barang elektronik? Tentunya dengan mengetahui produk yang ingin dijual, kamu akan dengan mudah untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Bagi kamu yang masih bingung untuk menjual produk apa, jangan ragu untuk mengembangkan ide-ide yang kini ada di kepalamu. Tapi gak gampang untuk menentukan ide bisnis, memang benar, tapi proses ini memang penting agar bisnis yang dijalankan nantinya dapat menjadi solid. Kamu bisa mengawali hal ini dengan mencari tahu permasalahan yang terjadi di sekitarmu atau hal yang kamu alami sendiri. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan hobimu sebagai dasar ide bisnis. Menentukan jenis bisnis. Misalnya, kamu menyukai mengoleksi peralatan dan aksesoris komputer, seperti keyboard, mouse, headphone, dan lain-lain. Kemungkinan hal ini bisa menjadi jenis bisnis yang cocok untuk dijalankan, yaitu menjual barang-barang tersebut. Jika ingin menjual produk seperti jasa, kamu mungkin bisa juga menjadi seorang freelancer. 2. Menyusun bisnis plan sederhana. Langkah berikutnya bisa dibilang tidak kalah penting, yaitu dengan membuat rencana bisnis. Sederhananya bisnis plan atau rencana bisnis adalah rencana atau bagian yang harus kamu lakukan untuk dapat mencapai tujuan bisnismu. Biasanya ada beberapa faktor yang akan kamu rencanakan seperti, deskripsi bisnis. Deskripsi yang lebih mendalam mengenai bisnis online yang ingin kamu jalankan. Analisis pasar. Informasi berbasis penelitian tentang industri dan target pasar seperti, produk serupa, kompetitor, hingga pelanggan yang ingin kamu targetkan. Produk dan layanan. Deskripsi mengenai produk yang ingin kamu jual. Mulai dari bentuk, ukuran, hingga harga. Rencana pemasaran. Strategi promosi untuk memperkenalkan bisnis dan produkmu. Hal ini bisa seperti menggunakan media sosial, endorsement, dan lain-lain. Logistik dan rencana operasi. Kebutuhan produksi, pemilihan vendor atau supplier yang cocok,
dan rencana aktivitas bisnis yang kamu lakukan sehari-hari. Rencana keuangan. Rincian angka untuk menunjukkan apa yang kamu butuhkan untuk memulai serta menjalankan bisnis. Mulai dari cara mendapatkan modal, biaya produksi, hingga biaya pengiriman barang ke konsumen. Agar bisnis dapat berjalan dengan baik, rencana bisnis di atas setidaknya sudah kamu miliki sebelum benar-benar memulai menjual produk secara online. Selain itu, jika kamu berniat untuk lebih mengembangkan rencana bisnismu secara lebih baik, maka video berikut akan sangat tepat untuk kamu ikuti. 3. Riset pasar. Melalui riset pasar, kamu dapat lebih memahami produk dan juga calon pelanggan. Riset pasar ini dapat kamu awali dengan mencari produk serupa yang juga dijual oleh kompetitormu. Mulai dari bentuk produk, harga di pasaran, hingga cara pelayanan, penting untuk kamu ketahui. Hal ini dapat mempermudahmu dalam mengenal sisi kelebihan, kekurangan, dan peluang dari produk yang akan kamu jual. Adapun dari hal-hal tersebut kamu bisa menciptakan dan mengembangkan produk yang lebih baik nantinya. 4. Menentukan target pelanggan. Selain riset pasar, kamu juga perlu untuk menentukan target pelanggan. Sederhananya jika kamu tahu siapa yang akan membeli produkmu, maka dari bentuk produk, cara pelayanan, hingga strategi promosi ke depannya akan dapat kamu lakukan dengan lebih mudah. Ada beberapa cara untuk menentukan segmentasi pelanggan, yaitu berdasarkan demografi dan psikografi. Cara ini cukup umum dalam menentukan target pelanggan. Berikut adalah beberapa pengelompokan berdasarkan demografi, usia. Usia berapa yang akan kamu targetkan menjadi pelangganmu? Apakah 13-18 tahun remaja? 20-30 tahun? Atau 30-50 tahun? Gender. Kalau yang ini pasti kamu sudah paham. Kepada siapa produk tersebut akan kamu jual? Apakah pria atau wanita? Pekerjaan. Kamu bisa menargetkan pelanggan yang dengan pekerjaan apa saja yang mungkin cocok dengan produkmu. Pendapatan. Sejalan dengan pekerjaan, pendapatan dari mereka juga bisa kamu sesuaikan dengan produk yang akan dijual, khususnya mengenai harga. Selain demografi, kamu juga bisa menggunakan psikografi agar segmentasi pelangganmu lebih akurat seperti gaya hidup. Dari gaya hidup, kamu juga bisa menentukan bagaimana segmentasi dari calon pelanggan. Misalnya saja pelanggan dengan gaya hidup sehat, maka akan cocok menjual produk makanan yang mungkin bersifat organik atau tidak menggunakan pengawet. Status sosial. Status sosial juga bisa kamu gunakan dalam membuat segmentasi dari bisnismu. Para orang kaya dari kalangan pejabat biasanya akan kurang tertarik dengan produk biasa dengan harga yang standar. Mereka akan lebih cocok dengan produk premium dengan harga yang tentunya mahal. Minat atau hobi. Mengetahui minat atau hobi dari calon pelanggan juga bisa menjadi peluang untuk dapat mengembangkan bisnismu. Contohnya dengan menargetkan para anak muda yang memiliki minat terhadap kecantikan, maka produk seperti alat-alat make up mungkin akan cocok dengan mereka. 5. Menentukan platform untuk berjualan. Setelah membahas mengenai hal-hal dasar dalam bisnis, maka selanjutnya kita akan membahas hal yang lebih teknis. Yaitu memilih platform yang cocok untuk berjualan produkmu. Jika kamu menjual produk seperti barang, maka penggunaan marketplace atau e-commerce akan menjadi sesuatu yang tepat. Misalnya dengan memasukkan produkmu di toko hijau, atau toko oranye. Namun, jika kamu lebih fokus pada produk yang bersifat jasa, penggunaan media sosial juga sangat efektif. Karena bisa secara langsung dapat berkomunikasi dengan calon pelanggan. 6. Maksimalkan fitur-fitur yang ada di platform yang digunakan. Jika kamu menggunakan marketplace seperti toko-toko online, maka jangan sampai lupa untuk memaksimalkan fitur-fitur yang ada, seperti gambar,
video, deskripsi, hingga rating dan kolom komentar. Dengan fitur yang ada, kamu dapat membuat penjualan produkmu menjadi efektif. Misalnya saja memasukkan gambar produk dengan jelas. Karena dengan gambar produk yang jelas kamu bisa lebih meyakinkan calon pembeli. Selain itu, kamu juga bisa membangun kepercayaan pelanggan melalui kolom komentar. Jangan malas untuk membalas pertanyaan mereka terkait produk yang kamu jual. Melalui kolom komentar, kamu juga bisa mengetahui tanggapan mereka terhadap produkmu, sehingga nantinya kamu bisa memperbaiki jika ada kekurangan atau mengembangkan yang sudah ada. 7. Buat website toko. Memiliki website sendiri merupakan hal yang tidak bisa dianggap remeh dalam menjalankan bisnis online. Dikutip dari artikel, keuntungan memiliki website bagi bisnis, selain dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, website toko juga memiliki berbagai manfaat seperti informasi bisnis lebih terkontrol, menjangkau calon pelanggan lebih luas, mudah dicari di internet, lebih ekonomis. Oleh karena itu, saran untuk memiliki website sendiri atau toko cukup pantas untuk kamu pertimbangkan. 8. Jangan ragu untuk promosikan produkmu di media sosial. Dalam strategi promosi, media sosial dapat membawa efek yang sangat besar bagi penjualan produkmu. Oleh karena itu, jangan ragu untuk memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok sebagai media promosi. Di media sosial, kamu juga bisa menjalin hubungan yang lebih dekat para pelanggan ataupun calon pelanggan. Fitur bisnis atau toko yang tersedia di masing-masing media sosial juga dapat membantu kamu mempromosikan produk secara lebih baik. Namun di samping itu, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan dalam penggunaan media sosial tersebut seperti penggunaan foto, gambar produk yang berkualitas, penggunaan video promosi yang menarik, deskripsi konten yang jelas, kerjasama dengan influencer yang cocok dengan bisnis. Itulah cara memulai bisnis online dari nol yang bisa kamu coba terapkan. Gimana guys? Tunggu apa lagi? Ini saatnya memulai bisnis yang kamu impi-impikan. Kamu juga bisa mengikuti berbagai kelas bisnis dan pemasaran lainnya lo di Skill Academy. Selain bisa menambah pemahamanmu, kamu juga bisa mendapatkan tips-tips dari instruktur profesional di bidangnya. Upgrade dirimu agar dapat menjadi lebih baik lagi. Inilah 5 cara memulai bisnis online di Instagram untuk pemula. Cara memulai bisnis online di Instagram penting dilakukan dengan baik dan benar. Instagram adalah salah satu platform media sosial ternama yang banyak digunakan oleh masyarakat masa kini. Kepopuleran Instagram membuat fungsinya menjadi semakin beragam dan tidak hanya sekedar digunakan sebagai tempat upload foto saja. Salah satu fungsi baru dari Instagram adalah sebagai media berbisnis online yang potensial. Mengikuti perkembangan era digital yang semakin maju, bisnis sekarang tidak hanya bisa dijalankan secara offline saja, namun juga dapat dioperasikan secara online. Untuk Anda yang ingin menapaki dunia bisnis, berikut cara memulai bisnis online di Instagram yang bisa diterapkan pemula. 1. Pilih dan fokus pada satu bisnis. Sebagai pemula, jangan menjalankan lebih dari satu bisnis karena dapat memecah fokus Anda pada bisnis tersebut. Pilih bisnis yang sekiranya menarik dan cocok dijalankan secara online. Jadi, jika ingin mulai berbisnis di platform Instagram, siapkan bisnis yang sekiranya cocok dipasarkan secara online dan memiliki banyak target market. Beberapa contoh bisnis yang bisa dijalankan di Instagram adalah skincare, makanan, pakaian, hingga peralatan elektronik. 2. Menyiapkan bahan foto produk yang berkualitas. Foto produk memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap tingkat penjualan produk melalui platform Instagram.
Siapkan foto yang terlihat instagramable dan menarik untuk dilihat. Hal ini sangat penting untuk dilakukan mengingat Instagram merupakan platform untuk berbagi foto dengan orang lain. Jika menggunakan foto yang berkualitas seadanya, kredibilitas dari toko online Anda akan menurun. Anda bisa menyewa jasa fotografer untuk membantu memotret produk yang Anda. Kualitas dari foto produk yang Anda miliki akan turut mempengaruhi keberhasilan toko online Anda. 3. Mengumpulkan followers. Dalam bisnis, followers Instagram berperan sebagai audiens sekaligus calon pelanggan. Mengumpulkan followers Instagram memang hal susah-susah gampang, terlebih untuk mencari followers yang sesuai dengan target market bisnis Anda. Bisa dikatakan jika hal ini merupakan salah satu kesulitan yang paling sering dihadapi oleh para pebisnis online di platform Instagram. Banyak pebisnis yang mengambil jalan pintas dengan membeli followers instan. Padahal, cara instan yang dianggap sebagai jalan pintas ini justru bisa menjadi bumerang untuk bisnis Anda. Followers instan ini hanyalah bot atau akun fiktif dan bukan audiens aktif yang akan menjadi pelanggan Anda. Akibatnya, hanya jumlah followers Anda saja yang banyak, sedangkan feedback yang muncul justru tidak sesuai harapan. Hal ini akan berimbas pada citra toko online Anda. Maka dari itu, sebaiknya jangan gunakan cara instan dan cari followers secara manual saja. 4. Upload foto produk secara berkala. Salah satu langkah penting dalam berbisnis via Instagram adalah waktu upload foto produk. Hal penting yang harus dihindari dalam upload foto produk adalah mengupload dalam sekali waktu. Mengunggah banyak foto dalam satu kali waktu justru akan membuat audiens kabur dan enggan untuk melihatnya. Solusinya, unggah foto produk secara berkala seperti 1-3 foto saja per harinya. Cantumkan pula caption menarik yang akan membuat audiens merasa penasaran. 5. Cermat dalam menggunakan hashtag. Hashtag adalah salah satu cara yang bisa digunakan oleh pengguna Instagram untuk mencari produk atau topik tertentu. Pebisnis bisa memanfaatkan hashtag ini untuk menggait lebih banyak audiens baru. Gunakan hashtag yang berkaitan dengan produk Anda, jangan sembarangan dalam mencantumkan hashtag untuk produk yang akan Anda jual. Demikianlah rangkaian cara memulai bisnis online di Instagram yang bisa Anda ikuti dengan mudah. Instagram menjadi platform pemasaran produk yang potensial untuk bisnis online di era digital seperti sekarang ini. 12 tips sukses memulai online shop di Instagram. Akun Instagram saat ini juga dapat dimanfaatkan sebagai saluran branding suatu bisnis dan juga wadah untuk berjualan. Saat pertama kali dirilis, aplikasi Instagram diunduh oleh sekitar 10.000 pengguna hanya dalam hitungan jam. Kemudian di tahun berikutnya, jumlah unduhan aplikasi Instagram dilaporkan mencapai hingga 10 juta kali. Instagram kian populer sampai diakuisisi Facebook pada April tahun 2012 dengan nilai $1 miliar AS atau sekitar 14,7 triliun rupiah apabila dikonversi dengan kurs transaksi hari ini. Akuisisi Facebook membuat Instagram kian berubah dan semakin populer. Seiring berjalannya waktu, Instagram saat ini pun mulai dimanfaatkan fungsinya sebagai online shop bagi para pengusaha. Akun Instagram saat ini juga dapat dimanfaatkan sebagai saluran branding suatu bisnis dan juga wadah untuk berjualan. Tidak tanggung-tanggung, ada ribuan online shop yang memasarkan produknya bermodalkan akun Instagram saja. Walau terkesan seperti bukan bisnis yang menjanjikan, faktanya bisnis online di Instagram memiliki pasar yang luas dan menunjukkan keuntungan yang tidak sedikit. Ada sangat banyak masyarakat Indonesia yang mengakses Instagram lebih dari 3 jam setiap harinya.
Hal ini menunjukkan bagaimana efektifnya pemasaran bisnis online jika dilakukan di Instagram. Sesuai dengan namanya, membuka online shop di Instagram berarti membawa bisnis yang kamu punya dengan membuka seperti toko di akun Instagram yang kamu miliki. Baik kamu sudah memiliki toko fisik ataupun belum sama sekali memiliki toko, kamu bisa membuka online shop di platform Instagram. Kamu cukup mengunggah foto-foto produk dari online shop milikmu, kemudian pasarkan dengan aktif di akun Instagrami, dan tarik banyak pelanggan untuk membeli produk tersebut. Walau begitu sukses untuk sebagian besar online shop, ternyata kesuksesan berjualan di Instagram ini tidak datang begitu saja. Berikut ini adalah 12 tips sukses untuk memulai bisnis online shop di Instagram. 1. Buat akun Instagram profesional untuk bisnis online shop. Hal pertama yang perlu dilakukan untuk membuat bisnis online shop di Instagram adalah membuat akun khusus untuk bisnis. Di Instagram sendiri, terdapat pilihan untuk mengalihkan akun biasa menjadi akun profesional. Perbedaannya adalah pada akun profesional, kamu bisa menampilkan profil bisnis dan beriklan melalui Instagram Ads. Sedangkan, pada akun biasa tidak. Sebaiknya, kamu memiliki akun profesional sejak awal meskipun belum memulai untuk beriklan melalui Instagram Ads. 2. Rancang tampilan akun bisnis online shop milikmu secara menarik. Manfaatkan detail-detail yang ada di Instagram untuk memaksimalkan profil akun bisnismu, seperti mengunggah foto logo brand sebagai foto profil, mencantumkan keyword jargon, mencantumkan kontak yang dapat dihubungi, menampilkan kategori bisnis, mencantumkan link website, dan juga memaksimalkan tampilan highlight sorotan di profil akun bisnis online shop milikmu. 3. Sinkronisasi akun bisnis online shop milikmu di Instagram dengan akun media sosial lainnya. Di Instagram, kamu dapat melakukan sinkronisasi akun bisnis online shop milikmu dengan akun di media sosial lainnya, seperti Facebook, Twitter, dan lainnya. Kamu juga dapat memilih untuk mengoneksikannya dengan akun bisnis yang kamu buat di media sosial lainnya ataupun mengoneksikannya dengan akun pribadimu di media sosial lainnya. Dengan fitur koneksi ini, maka setiap postingan yang kamu buat di Instagram akan otomatis dimuat di media sosial lainnya yang terkoneksi, terutama Facebook. 4. Pastikan untuk mengunggah foto produk secara rutin. Agar konsumen tahu online shop milikmu di Instagram aktif, sebaiknya kamu memperhatikan untuk unggah foto produk secara berkala. Jangan hanya mengunggah sesekali dan membuat calon pembeli ragu apakah toko kamu masih aktif atau tidak. Begitu juga soal stok produk yang jika sudah terlalu lama foto diunggah membuat calon pembeli ragu apakah produk masih tersedia atau tidak. Oleh sebab itu, pastikan untuk mengunggah secara berkala dan sampaikan informasi produk yang lengkap menggunakan caption dari unggahan tersebut. Selain itu, berikan juga visualisasi terbaik dari produk dijual di online shop milikmu di Instagram. Pilihlah foto produk yang baik untuk konten online, contohnya dengan menggunakan latar belakang putih. Kamu pun bisa menambahkan watermark, frame, logo, ataupun gambar lainnya yang menarik pada foto produk di online shop milikmu sebagai signature ciri khas. 5. Tulis caption yang menarik perhatian konsumen. Di samping memuat informasi produk, caption suatu postingan dapat kamu kreasikan sesuai dengan persona ataupun teknik penulisan copywriting yang ingin digunakan. Contohnya, jika target konsumenmu adalah laki-laki, maka kamu dapat membangun persona yang macho. Kamu juga dapat mengkreasikan penulisan captionmu dengan berbagai teknik penulisan, seperti storytelling yaitu teknik penulisan dengan bercerita ataupun teknik lainnya.
Kamu bisa mempelajari caption dari akun brand ternama ataupun toko online terkenal di Instagram sebagai referensi persona. 6. Perhatikan kualitas foto produk yang diunggah agar tetap bagus. Karena pemasaran yang kamu lakukan memanfaatkan media sosial Instagram, maka sudah pasti bahwa foto menjadi alat pemasaran utama di sini. Tidak bisa kamu hanya mengunggah foto yang asal jadi dan tidak menarik. Pastikan untuk membuat foto produk sebaik dan sebagus mungkin. Cari sudut pengambilan yang menarik dan membuat konsumen penasaran untuk membeli produk yang dijual di online shop milikmu tersebut. Lebih baik lagi jika kamu menggunakan kamera profesional untuk pengambilan gambarnya. 7. Manfaatkan fungsi hashtag dari unggahan semaksimal mungkin. Perlu kamu tahu, hashtag atau tagar sangat berguna untuk memudahkan target konsumen menemukan produk yang dijual online shop milikmu di Instagram. Kebanyakan konsumen mencari produk dengan memanfaatkan tagar ini. Oleh sebab itu, kamu pun disarankan untuk menggunakan hashtag di setiap unggahan. Tambahkan hashtag yang paling sering dicari masyarakat terkait produk yang ingin dijual di online shop milikmu. Menggunakan fungsi dari hashtag ini, konsumen menjadi lebih mudah mengetahui produk dari online shop milikmu dan kemudian tertarik untuk membelinya dengan penawaran yang pastinya menjanjikan. Selain itu, sebaiknya jangan menggunakan terlalu banyak hashtag. Ada baiknya agar jangan juga menggunakan pola hashtag yang sama secara berulang. Kedua hal ini bisa dideteksi sebagai spam. Gunakanlah hashtag dengan komposisi 3-5 hashtag saja. Pilihlah hashtag yang tidak hanya banyak dicari, namun juga gunakanlah hashtag yang tidak terlalu banyak dicari untuk membantu postinganmu muncul dalam pencarian yang lebih spesifik. Komposisi yang ideal misalnya 3 hashtag yang tidak terlalu banyak dicari dan 2 hashtag yang banyak dicari, sehingga ada 5 hashtag yang digunakan. Hal penting lainnya adalah pastikan setiap hashtag yang kamu gunakan berkaitan dengan produk yang diunggah pada akun bisnis online shop milikmu. 8. Atur jadwal posting secara efektif. Jangan melakukan banyak posting dalam jarak waktu yang berdekatan karena hal ini bisa dideteksi sebagai spam. Susunlah jadwal posting yang ingin kamu lakukan dengan efektif. Akun online yang baik harus memiliki minimal 100 posting produk di Instagram. Jika kamu ingin memposting banyak produk sekaligus di awal, lakukanlah hal tersebut sebelum akun online shop milikmu memiliki followers. Pasalnya, followers akan terganggu dengan postingan yang beruntun dari satu akun. Antisipasilah deteksi spam dari Instagram dengan posting secara terjadwal. 9. Targetkan jumlah followers sesuai target konsumen. Pastikan untuk menambah followers akun Instagram kamu terus-menerus. Jika kamu ingin followers yang bertambah adalah yang sesuai dengan target konsumen kamu, maka cobalah cara mendapatkan followers Instagram aktif dengan follow terlebih dahulu akun-akun tersebut. Kamu juga bisa membuat riset sederhana untuk mengetahui mana target konsumen yang kamu ingin mengetahui keberadaan produk dari online shop milikmu karena berpeluang besar untuk tertarik membeli. Kemudian follow mereka terlebih dahulu dan pastikan akun dari online shop milikmu tidak terkunci. Sehingga calon konsumen tertarik untuk follow kembali akun online shop milikmu. 10. Adakan event promo dan diskon. Saat membuka bisnis online shop, tentunya kamu harus menarik target konsumen untuk percaya dan membeli produk jualanmu terlebih dahulu. Kebanyakan konsumen enggan membeli produk yang belum diketahui kualitasnya. Agar mereka tertarik membeli, cobalah untuk memberikan promo dan diskon. Promo dan diskon ini dapat meningkatkan kemungkinan peluang konsumen membeli produk yang dijual online shop milikmu. Setelah mereka mengetahui kualitas produk dan keterpercayaan produk yang dijual di online shop milikmu,
Pastinya walau tidak ada promo atau diskon setelahnya mereka tetap tertarik untuk membeli. 11. Posting hal lain yang menarik selain jualan produk. Selain jualan produk, ada baiknya untuk posting hal-hal lain terutama hal aktual apa yang sedang banyak menarik perhatian banyak orang, yang tetap positif tentunya. Materi seperti quote dari tokoh-tokoh, pengalaman usaha, cerita inspiratif dan lain-lainnya dapat menjadi konten dalam postinganmu. Kamu juga dapat membuat konten yang sesuai dengan target konsumenmu, contohnya jika kamu menjual produk-produk wanita, maka buatlah konten-konten yang dekat dengan dunia wanita, seperti shopping, traveling, bahkan mungkin resep masakan. Hal ini juga membantu pembangunan persona dalam branding dari online shop milikmu. Apabila hal ini dilakukan, banyak orang akan lebih tertarik untuk mengikuti akun bisnis online shop milikmu karena konten yang kamu buat sangat kreatif. Untuk skema idealnya, kamu dapat membuat 3 posting hal di luar penjualan dan setelah itu diikuti 2 posting mengenai produk yang dijual perharinya, atau komposisi yang hampir serupa dengan bobot terbanyak tetap pada konten di luar penjualan, seperti 4 posting di luar penjualan dan 1 posting penjualan. 12. Manfaatkan fitur promotion di Instagram. Jika kamu memiliki dana tambahan, cobalah manfaatkan fitur promotion di Instagram. Manfaatkan fitur ini untuk dapat membuat unggahan produk di online shop milikmu muncul di timeline akun lain yang bahkan bukan followers kamu. Hal ini akan membuat mereka menjadi tertarik untuk membeli produk yang baru diketahui keberadaannya tersebut. Lebih hebatnya lagi, produk kamu ini bisa kamu pilih ingin dipromosikan ke target konsumen seperti apa. Sangat bermanfaat sekali bukan? Sebagai informasi, saat ini, Instagram juga sudah menyediakan marketplace bagi para pengguna yang ingin berjualan online, yaitu melalui Instagram Shopping. Jika kamu pernah melihat beberapa konten Instagram yang menampilkan harga produk di gambar, itulah yang disebut dengan Instagram Shopping. Jualan online yang semakin lama semakin diminati tentunya juga memiliki berbagai macam kelebihan di dalamnya. Kelebihan ini bisa juga dibandingkan dengan jualan secara offline. Menariknya dengan beberapa kelebihan ini para penjual bisa lebih terbantu. Pada poin ini akan dijelaskan beberapa kelebihan dari jualan online yang sampai saat ini memiliki jumlah peminat yang cukup besar. Berikut adalah penjelasan akan hal tersebut. 1. Proses lebih mudah. Jika proses jualan dengan sistem konvensional membutuhkan sebuah toko fisik, maka untuk proses jualan online tidak memerlukan sebuah toko fisik. Kalian menggunakan bantuan marketplace atau dengan membuat website pribadi. Lalu untuk proses promosi bisa dengan bantuan sosial media maupun email marketing. Karena hanya menggunakan bantuan internet, maka untuk menjalankan toko online bisa dimanapun dan kapanpun. Asalkan ada perangkat PC atau laptop maupun smartphone yang sudah terkoneksi dengan internet. Maka proses jualan dengan sistem online juga akan semakin mudah. 2. Jangkauan target pasar lebih luas. Dibandingkan dengan sistem promosi konvensional, jangkauan target pasar dari jualan online terbilang lebih luas. Hal ini disebabkan oleh para pengguna internet tak hanya berasal dari satu daerah saja, namun bisa tersebar di seluruh dunia. Apalagi jika kalian promosi dengan bantuan sosial media dengan memanfaatkan fitur hashtag. Tentunya mereka yang bukan pengikut akun sosial media kalian saja bisa menemukan postingan promosi yang kalian buat. 3. Modal relatif terjangkau. Hal pertama yang sangat berpengaruh pada berjalannya sebuah bisnis adalah modal yang dimiliki. Namun dengan modal terjangkau pun kalian sudah bisa membuka sebuah toko online. Bahkan saat ini sudah ada sistem reseller dan dropshipper. Keduanya memiliki bentuk yang berbeda namun keduanya juga memberikan kemudahan bagi proses penjualan.
Reseller merupakan sebuah kegiatan stok barang yang akan dijual kembali ke konsumen. Kebanyakan pelaku bisnis online hanya menyediakan stok terbatas sebagai contoh saja. Sedangkan untuk dropshipper merupakan kegiatan para penjual melakukan proses pencarian pembeli. Lalu untuk proses packing dan pengiriman barang akan dilakukan langsung oleh para produsen produk tersebut. 4. Jenis produk bervariasi. Terakhir adalah produk yang dijual selalu bervariasi. Satu penjual tak hanya bisa menjual satu jenis barang saja. Pasalnya para penjual online bisa menyediakan berbagai macam barang yang dibutuhkan oleh para calon pembeli. Melakukan jualan online bisa dibilang susah-susah gampang. Susahnya mungkin terletak pada persaingan yang ketat. Gampangnya adalah sistem yang diberlakukan begitu fleksibel. Meski begitu, tak semua orang memiliki ide jualan online. Seperti yang dijelaskan, jika jualan online bisa dilakukan untuk berbagai macam jenis barang. Para penjual tak hanya bisa menjual satu barang saja. Asalkan barang tersebut dibutuhkan oleh para calon pembeli dan ketersediaan stok ada, tentunya barang tersebut bisa dijual. Selanjutnya kami akan memberikan 10 ide jualan online yang laku setiap hari dan bikin untung. Memiliki usaha jualan online yang laku setiap hari merupakan keinginan setiap orang. Walaupun hal seperti itu tidak mudah, tapi bukan berarti hal tersebut mustahil terjadi. Apalagi, dalam beberapa tahun terakhir, transaksi melalui jualan online terus meningkat pesat. Dari hal tersebut, kita bisa menentukan jenis produk apa yang bisa laku terjual setiap hari. Mencari produk jualan yang dapat memberikan keuntungan besar bisa dikatakan cukup rumit. Ditambah lagi, selera pasar terkadang selalu berubah-ubah sehingga kita perlu strategi yang tepat saat akan menjual barang secara online. Jika kamu bingung mencari ide jualan online yang laku setiap hari, simak ulasannya di bawah ini. 1. Menjual berbagai sembako dan kebutuhan pokok. Salah satu ide jualan online yang laku setiap hari adalah jualan sembako atau berbagai kebutuhan pokok dan bahan-bahan sembako. Seperti yang kita ketahui bahwa kebutuhan pokok adalah salah satu kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia. Kondisi pandemi saat ini membuat pembelian kebutuhan pokok dan sembako bisa dilakukan secara online. Beberapa contoh kebutuhan pokok dan sembako yang sering laku adalah beras, gula, telur, minyak, mie instan, dan lain-lain. Kamu juga tidak perlu mematok harga yang tinggi karena produk tersebut sangat dicari oleh pelanggan. 2. Menjual berbagai produk perawatan dan kecantikan. Bagi wanita, produk perawatan dan kecantikan tidak bisa lepas dari kehidupan. Bisa dikatakan, kedua produk tersebut sangat krusial untuk bisa memperindah dan mempercantik penampilan. Hal tersebut bisa kamu manfaatkan untuk ide jualan online yang laku setiap hari selanjutnya. Jika kamu ingin menjual produk perawatan dan kecantikan, pastikan untuk selalu mengikuti tren yang tengah populer saat ini. Kalau perlu, kamu bisa melihat konten-konten produk perawatan melalui media sosial. 3. Menjual berbagai perlengkapan rumah tangga. Perlengkapan rumah tangga juga termasuk salah satu produk jualan online yang laku setiap hari. Tidak jauh berbeda dengan bahan pokok sebelumnya. Perlengkapan rumah tangga ini termasuk ke dalam kebutuhan dasar yang perlu untuk dipenuhi. Dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini, aktivitas lebih banyak dilakukan di rumah. Hal itu membuat perlengkapan rumah tangga pun sangat dibutuhkan. Tidak hanya digunakan secara fungsional, keberadaan perlengkapan rumah tangga ini juga menambah estetika sebagai aksesori di dalam rumah. Contohnya adalah rak susun minimalis, spray, bed cover, lampu unik, dan masih banyak lagi. Perlengkapan rumah tangga ini juga disesuaikan dengan tren yang tengah populer saat ini. 4.
menjual berbagai produk kesehatan. Kondisi pandemi membuat banyak orang menyadari bahwa kesehatan adalah hal yang sangat penting. Hal itu bisa kamu jadikan sebagai ide jualan online yang laku setiap hari selanjutnya. Berbagai produk kesehatan yang sangat diincar banyak orang biasanya adalah masker dan vitamin. Bisa dikatakan, menjual masker dan suplemen makanan bisa dijual secara perorangan. Selain itu, produk lainnya seperti hand sanitizer juga cukup laris selama pandemi. Kamu bisa menjual produk tersebut dengan berbagai ukuran dengan harga yang sewajarnya. Jika memungkinkan, kamu juga bisa menjual alat-alat kesehatan lainnya seperti termometer, oximeter, alat pengukur tekanan darah, hingga obat P3K. 5. Menjual makanan dan minuman. Bisa dikatakan, bisnis makanan dan minuman sering dilakukan oleh pengusaha yang masih pemula. Selain pasarnya luas, makanan dan minuman ini termasuk produk jualan online yang laku setiap hari. Ditambah lagi, dengan keberadaan aplikasi pesan antar membuat penjualan makanan dan minuman kini lebih mudah. Selain menjual makanan dan minuman siap santap, kamu juga bisa menjual produk tersebut dengan versi lainnya. Contohnya seperti jualan frozen food atau makanan beku yang kuat disimpan di dalam freezer. Jika kamu tidak mau repot-repot membangun brand makanan dari awal, kamu juga bisa menjadi reseller atau dropshipper pada produk yang sudah dikenal. Hal tersebut membuat kamu memiliki keuntungan berlipat dibanding membangun bisnis dari awal. 6. Menjual gadget. Perangkat komunikasi juga menjadi barang yang sangat dibutuhkan saat ini. Hal itu dikarenakan banyak pelajar dan pekerja yang harus melakukan kegiatan secara online. Maka dari itu, menjual produk gadget juga bisa termasuk ke dalam ide jualan online yang laku setiap hari dan menguntungkan selanjutnya. Salah satu gadget yang sering diincar adalah smartphone. Bisa dikatakan, model smartphone selalu datang hampir setiap bulan. Hal tersebut membuat konsumen juga sering ingin membelinya saat peluncurannya tiba. Selain smartphone, kamu juga bisa menjual berbagai aksesoris smartphone lainnya seperti charger, kabel data, earphone, dan lain-lain. 7. Menjual perlengkapan hewan peliharaan. Perlengkapan hewan peliharaan juga termasuk ke dalam produk jualan online yang laku setiap hari. Dengan adanya peningkatan jumlah hewan peliharaan, hal tersebut juga berpengaruh pada barang-barang kebutuhannya. Di bagian inilah kamu bisa memanfaatkan kondisi tersebut sebagai bisnis yang menjanjikan. Untuk menjual perlengkapan hewan peliharaan, kamu bisa menentukan dulu hewan mana yang akan difokuskan. Beberapa perlengkapan hewan peliharaan yang sangat laku adalah kucing, anjing, ikan, hamster, hingga kelinci. Selain makanan, kamu juga bisa menjual berbagai kebutuhan hewan lainnya seperti tempat tidur, keranjang, mainan, dan lain sebagainya. 8. Menjual alat olahraga. Produk jualan online yang laku setiap hari lainnya adalah alat-alat olahraga. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa kondisi pandemi membuat banyak orang menjaga kesehatannya. Salah satu cara menjaga kebugaran badan adalah membeli alat olahraga. Jika kamu perhatikan, saat pandemi seperti sekarang ini, sepeda lipat menjadi tren tersendiri untuk pilihan berolahraga. Hal tersebut juga membuat peluang menjual alat olahraga secara online begitu besar. Tidak jauh beda dengan poin sebelumnya. Kamu bisa coba menjadi reseller atau dropshipper untuk menjual alat olahraga ternama. Hal tersebut membuat kita mudah menemukan calon konsumen daripada harus menjual dari awal. 9. Menjual produk bayi dan anak. Berbagai produk bayi dan anak-anak begitu diminati oleh konsumen. Banyak orang tua yang ingin membeli kebutuhan bayi namun terhalang oleh waktu dan kondisi pandemi. Hal itu membuat penjualan produk bayi dan anak secara online bisa laku setiap hari. Beberapa produk bayi yang cukup laris antara lain yaitu mainan bayi, perlengkapan mandi,
perlengkapan tidur, baju, hingga popok. Sedangkan produk anak yang cukup laris antara lain seperti pakaian dan mainan anak. Selain itu, beberapa makanan khusus bayi juga banyak diincar oleh konsumen sehingga hal tersebut bisa menjadi peluang bisnis selanjutnya. 10. Menjual pakaian. Produk jualan online yang laku setiap hari selanjutnya adalah pakaian. Bisa dikatakan, produk pakaian masih menjadi jenis kebutuhan dengan permintaan banyak saat ini. Secara umum, pakaian untuk wanita lebih banyak diincar di marketplace dibandingkan pakaian untuk pria. Hal tersebut memudahkan kamu dalam menentukan produk yang akan dijual. Untuk penjualan pakaian, pastikan kamu selalu mengikuti tren fashion saat ini. Cara termudah mengetahui untuk tren tersebut adalah dengan mengikuti media sosial para influencer. Jika kamu masih pemula, cobalah untuk menjadi reseller atau dropshipper agar peluang untuk mendapatkan konsumen semakin besar. Demikianlah daftar jualan online yang laku setiap hari dan menguntungkan. Semoga video ini bisa membuat kamu mendapatkan inspirasi untuk bisnis online. Selain jualan online produk-produk di atas, kamu juga bisa mencoba menjadi agen grosir, agen PPOB, hingga agen emas dan berjualan online pun jadi tidak sesulit yang kamu bayangkan. Selamat mencoba. Tetap semangat dan terima kasih. Menjadi penjual yang sukses memang menjadi impian banyak orang. Namun saat ini banyak penjual pemula yang menyerah di tengah jalan karena sulitnya mendapatkan penghasilan. Saran kami adalah jangan pernah menyerah, selalu konsisten dan terus berjuang. Semoga beberapa video dari BNZ Studio bisa bermanfaat dan menjadi ide segar buat teman-teman yang sedang memulai berjualan online saat ini. Jangan lupa untuk subscribe, share dan like agar tidak ketinggalan video update. Terima kasih.